Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mencoba membawakan satu kisah dari penulis favorit kita, Oji Pamungkas. Wah, Mas Oji ya, sudah cukup lama juga ya kisah Mas Oji kita tidak up di sini, dan kali ini kita akan jalan-jalan ke hutan, ke alas tapak. Dan sebelum memulai kisahnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu setia di channel kami, yang sudah selalu setia di setiap harinya hadir di channel kami. Karena kehadiran dari teman-teman lah kami selalu bersemangat untuk mengupload video di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Satu malam di hutan alas tapak. Wanto adalah seorang pemuda pengangguran yang bisa dibilang sudah cukup umur. Usianya sendiri kala itu sudahlah 31 tahun. Hampir semua teman usianya sudah berkeluarga dan juga memiliki anak. Akan tetapi, entah kenapa ia sendiri seolah masih enggan untuk menikah. Padahal, kalau soal materi ataupun keuangan, itu semua bukanlah menjadi masalah baginya. Walaupun dia sendiri pengangguran, akan tetapi luasnya sawah dan ladang ditambah usaha toko sembako milik orang tuanya tentunya sudah lebih dari cukup untuk modal ia membina rumah tangga. Apalagi di sini Wanto sendiri adalah anak tunggal yang sudah pasti semua tanah dan juga toko sembako milik kedua orang tuanya akan diwariskan kepada Wanto suatu saat nanti. Namun nyatanya Wanto sendiri lebih suka nongkrong-nongkrong di warung bersama teman-temannya yang pastinya usia mereka lebih muda daripada Wanto. Dan juga Wanto lebih senang melakukan hobinya daripada memikirkan pernikahan. Seperti hari-hari biasanya, pagi hari itu Wanto pun pergi ke warung kopi tempat ia dan teman-temannya berkumpul. "Nanti mau berburu kemana lagi kita?" tanya Faiz. "Belum tahu, sepertinya kita harus mencari lokasi lain. Sepertinya binatang di hutan ini sudah mulai habis," jawab Wanto dengan wajah lesu. "Ya wajar saja kalau habis, itu kan karena kalian buru setiap hari," sahut teman Wanto yang lain. "Memangnya biasanya kalian itu dapat berapa kalau berburu?" sahut Paden Nuri yang kebetulan pagi itu ia juga sedang minum kopi di warung kopi tersebut. "Ya nggak tentu Pade. Paling cuma 1 atau 2 ekor ayam alas atau burung. Malahan ya kadang tidak dapat sama sekali," jawab Wanto. Pade punya jimat gak? Biar kami bisa dapat hasil buruan banyak," tanya Faiz antusias. Bukan tanpa alasan Faiz bertanya seperti itu, karena mereka semua tahu kalau Pak Denuri sendiri adalah orang yang hobi dengan benda-benda klinik. "Nanti kalau kalian mau berburu, mampir dulu ke rumahku," jawab Pak Denuri singkat. Mendengarkan jawaban dari Pak Denuri, Faiz dan Wanto pun pagi itu kembali bersemangat untuk pergi berburu. Ya, kegiatan yang memang sudah menjadi hobi mereka. Mereka yang sudah tidak sabar pun langsung mengajak Pak Denuri untuk mendatangi rumahnya dan ingin tahu jimat apa yang akan diberikan Pak Denuri kepada mereka. Sesampainya di rumah, Pak Denuri pun bergegas masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumahnya, lalu keluar dengan membawa benda kecil sebesar jempol tangan orang dewasa terbungkus kain putih lusuh yang ada di genggamannya. Entah benda apa yang dibawa itu, karena Pak Denuri sendiri melarang Wanto dan Faiz untuk membukanya dan hanya berkata kalau benda itu hanyalah sebagai media pengundang yang nantinya akan mendatangkan binatang-binatang yang akan menjadi hewan buruan mereka berdua nantinya. Sesaat Wanto yang menerimanya pun mulai memperhatikan dengan seksama benda tersebut, dan sesekali mereka mendekatkan benda itu ke arah hidungnya karena memang memiliki aroma wangi yang sangat menyengat.
Pade Nuri pun lalu mengajarkan suatu bacaan atau rapalan kepada Wanto yang harus ia rapalkan ketika sudah sampai di hutan tempat nanti ia akan berburu. Setelah hafal dengan bacaan yang sudah diajarkan Pade Nuri, Wanto dan Faiz pun kala itu berpamitan untuk berburu dan akan membuktikan kehebatan jimat pemberian Pade Nuri. Akan tetapi, sebelum mereka berdua pergi, Pade Nuri sendiri sempat berpesan kepada Wanto dan juga Faiz agar jangan terlalu sering menggunakan jimat tersebut. Sepulangnya dari rumah Pade Nuri, pagi itu Wanto dan Faiz pun dengan semangat berangkat untuk menuju ke hutan untuk berburu. Sesampainya di hutan, Wanto pun segera melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Pade Nuri sebelumnya. Dengan menggenggam jimat pemberian Pade Nuri, mulut Wanto pun berkomat kamit membacakan mantra yang sudah diajarkan oleh Pade Nuri. Namaku Mamat Jumamat, yang dibuat pada hari Jumat. Menggunakan ini, jimat hewan buruan akan mendekat dan tidak akan terlewat. Kira-kira seperti itulah rapalan mantra yang diucapkan oleh Wanto, dan benar saja. Seakan-akan hari itu menjadi hari keberuntungan mereka berdua, di mana setelah hampir seharian berburu hari itu, mereka mendapatkan 3 ekor ayam hutan dan 7 ekor burung dan juga 1 ekor tupai. Wah, benar-benar ampuh jimat pemberian Pade Nuri, ucap Wanto. Benar, kalau begini tidak sia-sia kita seharian di dalam hutan, sahut Faiz sambil menenteng binatang buruan mereka. Di sore hari itu, mereka pun pulang dengan senyum yang mengembang karena hasil berburu mereka yang sangat memuaskan. Hampir di setiap hari, mereka pun lalu terus melakukan perburuan yang mana binatang buruan itu akan mereka masak bersama teman-teman di pos ronda ketika malam hari. Sampai pada suatu hari, hasil buruan mereka pun kini mulai menurun, di mana seharian mereka berburu hanyalah mendapatkan 2 ekor burung dan 1 ekor ayam hutan yang masih kecil. Sepertinya binatang di hutan ini benar-benar sudah habis, keluh Wanto di pos ronda malam itu. Ya, coba pindah saja ke lokasi yang lain. Jangan di hutan ini terus toh, usul salah satu temannya. Ya mau pindah kemana lagi? Tanya Wanto kembali. Nah, alas tapak saja. Kabarnya hutan itu besar, pastinya masih banyak buruan atau hewan yang bisa diburu di sana, jawab salah satu teman Wanto yang bernama Bagas. Wanto dan Faiz di sini tidak tahu alas tapak yang dimaksud oleh Bagas. Meskipun Bagas sendiri sudah mencoba memberitahukan lokasi alas tapak tersebut, hal itu dikarenakan lokasi alas tapak cukup jauh dari desa mereka, yang mana mereka harus melewati 2 kecamatan untuk sampai ke lokasi alas tersebut. Dan karena Wanto maupun Faiz tidak tahu akan lokasi alas tapak tersebut, akhirnya Bagas pun memutuskan kalau besok pagi ia akan mengantarkan dan sekalian ikut menemani Wanto dan Faiz berburu di sana. Di pagi harinya, mereka bertiga pun lalu berkumpul di rumah Wanto sebelum berangkat ke alas tapak untuk berburu. Terus, apa kita jadi ke alas tapak? Tanya Bagas pagi itu. Ya jadilah, memangnya kenapa Gas? Tanya Faiz. Tapi tadi malam aku lupa cerita. Kalau menurut orang-orang yang pernah aku dengar, hutan itu sedikit angker, jawab Bagas yang pagi itu terlihat mulai sedikit ragu dengan rencana kepergian mereka. Meskipun tadi malam ia sendirilah yang mengusulkan untuk berburu ke alas tapak. Memang kamu tahu lokasi itu dari mana sih Gas? Kali ini Wanto yang bertanya. Kan rumah mertua kakakku dekat dengan alas tapak toh, dan aku juga sering antar dia ke sana. Dan dari situlah aku tahu lokasi alas tersebut, jawab Bagas mencoba menerangkan. Sudah, bismillah sajalah, sahut Faiz. Singkat cerita, setelah beberapa saat berunding, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tetap memilih alas tapak sebagai lokasi berburu mereka pagi itu. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya tibalah mereka di suatu desa yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan lokasi alas tapak. Mereka pun lalu memutuskan
untuk menitipkan sepeda motor mereka ke salah satu rumah warga yang ada di sana. Dan mereka bertiga pun sempat menceritakan niat mereka untuk berburu di alas tapak siang itu. Setelah menitipkan sepeda motor mereka, mereka bertiga pun mulai berjalan kaki melewati tanggul besar persawahan untuk bisa menuju ke lokasi alas tapak. Dan benar apa yang dikatakan Bagas pada malam hari sebelumnya, kalau alas tapak ini memang cukup luas. Pohon-pohonnya yang besar dan rimbun banyak dihuni jenis burung-burung langka dan berukuran besar. Melihat beberapa burung dan juga ayam hutan pagi itu tidak membuat mereka bertiga tertarik untuk langsung menembaknya. Karena Wanto berpikiran, kalau hanyalah burung dan juga ayam hutan, itu sudah biasa mereka dapatkan. Wanto pun lalu mengajak Faiz dan Bagas untuk masuk lebih dalam lagi menyusuri hutan tersebut. Setelah cukup lama berjalan dan sudah sampai di tengah hutan, Wanto pun merasa belum ada binatang yang cocok untuk dijadikan target tembakannya. Meskipun mereka sendiri kala itu sudah menjumpai beberapa ekor ayam hutan, burung, dan juga tupai. Kita istirahat saja dulu, Wanto. Kenapa sih, Tok? Dari tadi nggak kamu tembak aja itu ayam hutan, kan lumayan. Biasanya juga ayam hutan yang kamu tembaki, ucap Faiz dengan sedikit kesal yang kemudian mengeluarkan sebotol air mineral dari dalam tas yang ia bawa. Loh, masa iya jauh-jauh sampai ke sini cuma cari ayam hutan? Ya minimal dapatnya anakan gajah lah, jawab Wanto yang disusul suara tawa dari mulutnya. Di tengah waktu istirahat mereka, Wanto pun lalu mengeluarkan jimat pemberian Pak Denuri dari dalam saku celananya. Lalu ia mulai merapalkan mantra yang sudah ia hafal dari Pak Denuri sebelumnya. Namaku Mamat Jumamat yang dibuat pada hari Jumat. Dengan ini jimat, hewan buruan akan mendekat dan tak akan ada yang terlewat. Rapalan mantra konyol Wantolah yang siang itu menjadi pemecah kesunyian di antara mereka bertiga, sehingga menimbulkan gelak tawa yang mana sebelumnya mereka hanya terdiam tanpa ada pembicaraan. Namun nyatanya, rapalan mantra konyol itu pun kembali memperlihatkan keajaibannya. Ketika mereka bertiga masih terduduk, tiba-tiba saja melintas seekor rusa berukuran besar di hadapan mereka bertiga. Namun, belum sempat Wanto menyiapkan senapannya, rusa itu pun lalu lari meninggalkan mereka bertiga. Karena tidak mau kehilangan jejak dan hewan buruannya lolos, Wanto pun bergegas mengajak Faiz dan Bagas untuk mengikuti kemana arah rusa itu berlari. Hingga tak berapa lama, rusa itu pun berhenti di pinggir aliran sungai kecil yang terdapat batu besar di tengah-tengahnya. Melihat rusa itu berhenti berlari, mereka bertiga pun yang sedari tadi mengikuti rusa tersebut ikut berhenti. Wanto segera menyiapkan senapannya lalu bersiap untuk membidik rusa tersebut. Sesaat terdengar suara letupan yang berasal dari senapan Wanto memecah kesunyian di tengah hutan siang itu. Tidak mungkin, ucap Wanto kemudian dengan penuh rasa keheranan. Ya, Wanto tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Di mana rusa yang baru saja ia tembak tepat mengenai matanya menggunakan senapan andalannya masih bisa lari dan lolos. Seolah rusa itu tidak mempan dengan tembakannya. Giliran ada buruan besar aja, tidak becus nembaknya. Ceplos Faiz spontan. Tidak, tadi tembakanku sudah tepat mengenai matanya. Tapi kau tidak tahu ya kenapa rusa itu kebal, jawab Wanto yang kesal atas ucapan Faiz itu. Harusnya tadi kamu tembak aja ayam hutan yang kita lihat tadi. Niat hati pengen dapat buruan besar, malah bisa-bisa pulang dengan tangan kosong, sahut Bagas yang kian memperkeruh suasana. Entah kenapa, akibat lepasnya rusa buruan mereka siang itu, sempat terjadi perselisihan di antara mereka bertiga. Faiz yang ingin membasuh muka untuk sekedar mendinginkan pikiran dengan air yang mengalir di sungai waktu itu, tiba-tiba dikejutkan dengan apa yang dilihatnya. Coba sini, panggil Faiz. Mendengar panggilan dari Faiz, Wanto dan Bagas yang sedari tadi terduduk di bawah salah satu pohon pun bergegas menghampiri Faiz yang sedang berdiri di bawah batu besar yang ada di tengah aliran sungai itu.
Lihat itu, ucap Faiz sambil menunjuk di bagian atas batu besar yang ada di hadapannya. Yang mana di batu itu terdapat bekas telapak tangan yang terlihat berukuran sangat besar. Hah, apa mungkin karena ini ya hutan ini dinamakan alas tapak? Tanya Wanto. Mendengar pertanyaan Wanto kala itu, mereka pun hanya terdiam dan saling tatap satu sama lain. Karena memang di antara mereka bertiga tidak ada yang tahu tentang sejarah ataupun cerita soal hutan tersebut. Di tengah keheranan mereka kala itu melihat batu unik, tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan suara auman harimau yang terdengar sangat mengerikan. Meskipun sosok harimau itu sendiri tidak menampakkan wujudnya, akan tetapi mendengar suara aumannya saja sudah cukup membuat bulu kuduk mereka bertiga bergidik. Apa mungkin masih ada harimau di hutan ini? Tanya Faiz. Ya, kalau dilihat dari hutannya yang masih asli dan besar, bisa jadi kalau memang masih ada harimau dan juga hewan buas lainnya di sini, sahut Bagas menanggapi pertanyaan Faiz. Ya sudah, ayo kita pergi dari sini saja, ajak Faiz sambil memegang tengkuknya karena merasa merinding. Namun, sebelum mereka beranjak dari tempat mereka, Wanto dan Bagas pun kembali dibuat bergidik ngeri dengan apa yang mereka lihat. Tanpa sengaja, mereka yang kala itu hendak berjalan secara tidak sengaja menatap ke arah yang sama, yaitu ke arah salah satu pohon besar yang berada tidak jauh dari hadapan mereka. Di situ, Bagas dan Wanto melihat makhluk kecil berbulu hitam dengan mata yang besar sedang mengintip mereka dari balik pohon yang sesaat kemudian menghilang. Kalian lihat gak? Tanya Bagas. Ya, aku juga lihat. Itu makhluk apa ya tadi? Tanya balik Wanto. Loh, memangnya kalian berdua lihat apaan? Saud Faiz ikut bertanya karena memang Faiz yang berada di belakang dan tidak melihat penampakan mengerikan itu. Sudah, ayo lanjut jalan saja. Mungkin hanya seekor kera, jawab Bagas berusaha menenangkan keadaan. Mereka bertiga pun segera berjalan mengikuti jalan setapak yang kecil yang mulai tertutup rumput dan semak belukar, yang menandakan jika jalan setapak itu sudah lama tidak dilalui oleh manusia. Mereka berpikir kalau jalan setapak tersebut pastinya akan menuju keluar hutan karena mereka sendirinya tadi tidak melewati jalan tersebut dan terus menerabas semak-semak belukar dikarenakan berlari untuk mengikuti rusa buruan mereka. Sehingga tanpa sengaja sampailah mereka di lokasi batu aneh tersebut berada. Dan di tengah perjalanan mereka, tanpa sengaja mereka bertiga melihat 2 ekor ayam hutan. Faiz dan Bagas yang tidak ingin mereka pulang dengan tangan kosong pun kala itu meminta Wanto untuk segera saja menembak ayam hutan yang terlihat sedang mencari makan di antara tumpukan daun kering. Awas, kali ini jangan sampai lolos, ucap Faiz sedikit ketus. Tanpa menghiraukan ucapan Faiz, Wanto pun segera menyiapkan senapannya dan mulai mengambil posisi untuk menembak. Akan tetapi, ketika ia sudah bersiap untuk membidik, ia pun terkejut dengan apa yang dilihatnya kala itu, di mana dari teleskop yang terpasang di senapannya, Wanto melihat 2 ekor ayam hutan itu berubah menjadi tengkorak kepala manusia yang berlumuran darah segar. Wanto yang terkejut dengan apa yang barusan dilihatnya pun segera terjengkang ke belakang dan tanpa sengaja menarik pelatuk senapannya. Untung saja peluru yang melesat itu tidak sampai mengenai salah satu di antara mereka. Kamu kenapa sih, Wan? Tanya Bagas dengan keheranan. Tidak apa-apa, mungkin hanya kurang fokus saja. Kita istirahat dulu saja sebentar, jawab Wanto yang tidak mau menceritakan tentang apa yang barusan dilihatnya karena Wanto tidak ingin membuat kedua temannya kembali panik. Sedangkan 2 ekor ayam hutan tadi kini sudah tidak terlihat lagi. Walaupun mereka bertiga tidak lagi melihat ayam hutan tersebut terbang ataupun berlari dari tempatnya. Setelah sejenak beristirahat dan juga memakan cemilan yang memang mereka sengaja bawa sebagai bekal selama berburu. Karena seringnya keanehan-keanehan yang mereka alami, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk kembali terus berjalan agar bisa sesegera mungkin keluar dari hutan tersebut. Mereka bertiga kini sudah tidak berminat lagi untuk melanjutkan kegiatan berburu siang itu. Setelah cukup lama berjalan,
Jalan setapak yang mereka lalui pun kini terdapat persimpangan yang membuat mereka sedikit kebingungan untuk mengambil jalan yang mana. Kita jalan lurus atau belok ke kanan ya? Tanya Bagas yang memang waktu itu ia berjalan paling depan. Lurus saja, sepertinya jalan itu lebih sering dilewati orang, sahut Faiz yang berada di belakang Bagas. Karena memang jalan yang ada di sebelah kanan terlihat lebih gelap dikarenakan besarnya pohon-pohon besar yang berjajar dan daun-daunnya yang rimbun membuat sinar matahari seolah tak mampu menembusnya. Ditambah tingginya rumput dan lebatnya semak-semak yang tumbuh di sisi kanan dan kirinya yang mulai menutupi jalan setapak tersebut, membuat mereka bertiga berpikiran kalau jalanan itu memang sudah lama tidak pernah dilalui manusia. Sedangkan Wanto sendiri yang kala itu berjalan paling belakang hanya terdiam saja dan ikut saja dengan jalan yang akan dipilih Bagas, karena ia masih teringat dengan keanehan ayam hutan yang tadi ia bidik. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk tetap berjalan lurus ke depan. Akan tetapi baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba terdengar suara wanita yang terdengar parau memanggil mereka dari arah belakang. Jangan ke sana, nak. Mendengar hal itu sontak mereka pun lalu menengok ke arah belakang, dan mereka pun kala itu dibuat terkejut bukan kepalang ketika melihat sosok wanita tua dengan rambut yang terurai acak-acakan, mengenakan baju khas Jawa dan kain jarik sebagai bawahannya, sedang berdiri di belakang mereka. Entah datang dari mana wanita tersebut, karena memang sedari tadi mereka berjalan belum pernah melihat sosok wanita tua itu sebelumnya. Melihat keanehan tersebut, tanpa ada aba-aba, mereka bertiga pun lari tunggang langgang meninggalkan nenek tua misterius itu. Sesekali terdengar suara takbir yang keluar dari mulut salah satu di antara mereka. Berhenti dulu, berhenti. Gak mungkin nenek itu ngejar kita, ucap Bagas dengan nafas tersengal-sengal yang kemudian langsung duduk bersandar di bawah pohon. Sial, hutan apa ini? Isinya setan semua, sahut Wanto dengan nafas yang masih tak beraturan juga. Sedangkan Faiz sendiri langsung terduduk dan mengeluarkan sebotol air minum yang ada di dalam tasnya lalu menenggaknya. Sesekali ia mengusap lengan kanannya yang terlihat berdarah dikarenakan ketika berlari tadi ia sempat menerjang tanaman merambat yang berduri. Sempat kembali terjadi perselisihan di antara mereka bertiga, di mana Bagas pun mulai menyalahkan Wanto karena menganggap gara-gara jimat dan juga mantra yang diucapkan Wanto itulah yang membuat sosok-sosok mengerikan di hutan ini bermunculan. Akan tetapi, Wanto sendiri justru berbalik menyalahkan Bagas karena ialah yang kemarin malam mengusulkan untuk pergi berburu di alas angker ini. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena Faiz pun segera menengahi perdebatan itu dan mengajak mereka untuk kembali berjalan. Sudah cukup lama mereka berjalan tanpa ada obrolan yang terjadi, dikarenakan mereka yang sudah mulai lelah dan juga perasaan yang mulai diselimuti rasa khawatir kalau mereka tersesat, karena memang mereka bertiga berjalan hanya mengikuti jalan setapak yang mereka sendiri tidak tahu kemanakah jalan itu akan membawa mereka bertiga. Kalian dengar suara itu gak? Ucap Wanto yang mendengar suara gemericik air yang mengalir. Mendengar pertanyaan Wanto, Bagas dan Faiz pun ikut menghentikan langkah mereka. Ya, aku juga dengar. Sepertinya di depan sana ada sungai, jawab Faiz yang juga mendengar suara gemericik air tersebut. Mereka bertiga pun lalu kembali berjalan dan mempercepat langkah mereka karena sudah tidak sabar ingin membasahi tubuh mereka yang sudah terasa sangat letih. Betapa terkejutnya mereka bertiga ketika melihat aliran sungai yang ada di hadapan mereka kali ini. Tidak mungkin, celetuk Bagas yang kemudian terduduk lemas setelah melihat sebuah batu besar yang ada di tengah-tengah aliran sungai yang tidak terlalu deras itu. Ya, setelah lama mereka berjalan, nyatanya siang itu mereka bertiga kembali ke tempat batu besar yang memiliki bekas telapak tangan berukuran besar yang mereka temui sebelumnya. Sedangkan Wanto dan Faiz pun masih terlihat kebingungan memikirkan apa yang terjadi. Bukankah sedari tadi kita berjalan lurus mengikuti jalan setapak ini? Lalu bagaimana mungkin kita bisa kembali ke tempat ini, ucap Wanto.
Mendengar pertanyaan Wanto, Faiz dan Bagas hanya terdiam karena mereka sendiri juga bingung dan tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Mereka pun benar-benar baru menyadari kalau mereka bertiga sudah tersesat di siang itu. Kepanikan pun mulai melanda mereka ketika Bagas membuka handphonenya dan melihat kalau waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Bagas pun di sini meminta Wanto dan Faiz untuk melihat handphone mereka, apakah ada sinyal di handphone mereka. Karena di handphone Bagas kala itu tidak ada sinyal sama sekali. Kepanikan mereka bertiga pun bertambah ketika handphone Wanto sendiri ternyata juga tidak memiliki sinyal. Sedangkan Faiz waktu itu tidak membawa handphone dikarenakan baru 1 minggu yang lalu handphone miliknya rusak. Sesaat mereka di sini masih berusaha tenang dan memutuskan untuk beristirahat sejenak lalu memakan cemilan yang masih tersisa. Sejenak mereka pun mencoba untuk merebahkan badan sekedar untuk menghilangkan rasa lelah. Mereka pun lalu berunding dan akhirnya memutuskan akan mencoba melewati jalur yang tadi pagi mereka lalui ketika mengikuti rusa buruan mereka pagi itu. Setelah mengisi kembali botol air minum mereka yang sudah kosong, mereka pun kembali bersiap untuk kembali melakukan perjalanan. Faiz pun mengajak Wanto dan Bagas untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mereka berjalan. Akan tetapi, di tengah-tengah mereka yang sedang mencoba khusyuk dalam doanya, mereka pun dikejutkan dengan suara gemat tawa yang tidak tahu dari mana asalnya karena mereka tidak menjumpai adanya orang lain selain mereka bertiga. Sudah, abaikan saja. Ayo jalan, ucap Faiz yang kemudian berjalan paling depan. Namun, baru beberapa langkah mereka berjalan, Faiz yang berada di paling depan pun kebingungan dengan jalan yang harus dilalui. Karena tingginya rumput liar dan semak belukar yang benar-benar padat seolah tidak pernah dilewati sebelumnya. Padahal seingat mereka bertiga, dari situlah mereka lewat sebelum sampai ke tempat batu tapak itu berada. Sedangkan Wanto pun langsung menyuruh Faiz untuk menerobos saja semak-semak itu sambil mengacungkan parang kecil yang memang selalu ia bawa ketika berburu. Dengan susah payah, Faiz pun lalu membuka jalan dengan menggunakan parang yang tadi diberikan Wanto. Cukup lama mereka menerjang semak belukar itu, akan tetapi belum ada tanda-tanda kalau mereka bertiga bisa keluar dari hutan tersebut. Apa arahnya ini sudah benar ya? Tanya Faiz yang mulai ragu setelah ia melihat semakin lebatnya semak belukar yang ada di depannya. Entahlah, jawab Bagas lemas, kemudian ia pun lalu duduk dan menyalakan sebatang rokok. Kalau memang ini benar jalan yang kita lalui tadi pagi, harusnya semak dan rumput ini tersibak ketika kita lalui tadi pagi, sahut Faiz kembali. Lagi pula, seingatku tadi pagi ketika kita mengikuti rusa itu berlari, semak dan rumputnya tidak serapat dan setinggi ini, imbu Bagas. Sudahlah, yang penting arahnya ini sudah benar, ucap Wanto. Loh, memangnya kamu yakin, Tok? Kalau arahnya ini sudah benar, sahut Bagas sedikit ketus. Wanto dan Bagas pun hanya diam mendengar pertanyaan itu karena mereka tidak tahu apakah arah yang mereka tuju ini sudah benar untuk ke arah keluar hutan atau malah sebaliknya, mereka akan semakin menuju ke tengah hutan. Dari sini, mereka pun mulai khawatir dikarenakan hari yang sudah mulai sore dan mereka yang belum juga bisa keluar dari hutan itu. Sedangkan mereka sendiri tidak memiliki bekal makanan dan hanya mempunyai 2 botol air minum yang telah mereka isi ketika di sungai tadi. Ayo, kita jalan lagi. Jangan sampai malam tiba kita masih di sini. Ajak Wanto kemudian berdiri dari duduknya. Ya sudah, kamu gantian yang di depan, Wanto. Lenganku rasanya sudah perih, ucap Faiz sambil memberikan parang yang sedari tadi ia bawa. Tangan Faiz sendiri terlihat sudah penuh luka goresan dikarenakan terkena tanaman berduri ketika bertugas membuka jalan. Setelah tidak lama mereka berjalan, mereka pun kembali melihat seekor ayam hutan di bawah rimbunnya semak belukar. Wah, tembak Wan, lumayan bisa dibakar nanti buat ganjal perut, pinta Faiz. Kamu saja yang nembak ayam itu, jawab Wanto sambil menyodorkan senapannya ke arah Faiz. Dari arah belakang, Bagas pun langsung menyahut senapan yang kala itu disodorkan Wanto ke Faiz. Sudah, biar aku saja, ucap Bagas. Bukan tanpa alasan Wanto tidak mau menembak ayam hutan tersebut dikarenakan ia yang masih teringat keanehan-keanehan yang ia lihat ketika mencoba menembak buruan selama di hutan itu. Dan kali ini,
Hal itu pun terjadi kepada Bagas, di mana dalam pandangan Bagas menggunakan teleskop yang ada di senapan yang ia pegang, ayam hutan tersebut kini berubah menjadi kepala seekor monyet dengan bulu hitam pekat dan mata besar berwarna merah sedang melotot ke arahnya. Bagas yang sudah siap membidik pun terkejut bukan kepalang dan kemudian kembali meletakkan senapan yang dipegangnya. "Eh, kenapa Gas?" tanya Wanto. Apa benar? Apa benar itu tadi ayam hutan?" tanyanya balik. "Ya kan jelas itu ayam hutan, Gas. Memangnya kenapa?" tanya Faiz yang kebingungan. Akan tetapi, ketika mereka hendak memastikan kembali ayam hutan yang mereka lihat tadi, ayam tersebut kini sudah tidak ada lagi, hilang entah kemana. Mendapati keganjilan itu, mereka pun lalu kembali memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan waktu pun kala itu sudah menjelang maghrib dan di dalam hutan kini sudah mulai gelap. "Kita istirahat saja dulu sambil menunggu azan maghrib. Siapa tahu suara azan dari masjid atau musola dari desa bisa terdengar dari sini, agar kita semua tahu apakah kita sudah berjalan ke arah yang benar menuju desa atau tidak," usul Bagas. "Ya sudah, aku juga sudah capek banget," jawab Panto. Mereka bertiga bergegas mengumpulkan daun kering dan ranting-ranting kecil untuk dijadikan pengapian sebagai penerang mereka selama beristirahat. Mereka pun hanya bisa minum air putih dan menghisap asap rokok untuk mengajal perut mereka yang mulai terasa lapar. Cukup lama mereka beristirahat. Akan tetapi, suara azan maghrib yang mereka tunggu kala itu nyatanya tak kunjung terdengar. Sedangkan waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 18.30, yang mana artinya waktu maghrib sudah lewat. Mereka pun lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan senter handphone sebagai penerangannya. Meskipun mereka bertiga pun tidak tahu apakah mereka sudah berjalan menuju ke arah desa atau justru semakin masuk lebih dalam ke tengah hutan. Waktu itu, mereka bertiga enggan untuk tertidur dan menunggu pagi untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan mereka takut akan diserang binatang buas ketika sedang tertidur, karena memang mereka tidak membawa tenda. Di tengah perjalanan mereka malam itu, teror makhluk halus yang ada di hutan itu pun kian menjadi-jadi dan seolah tanpa sungkan menampakkan wujud menyeramkan mereka di hadapan Wanto, Bagas, dan Faiz. Di mana beberapa kali terlihat bayangan yang berseliweran di antara mereka bertiga. Suara riuh tawa dan juga jeritan tanpa wujud pun menemani setiap langkah kaki Bagas, Wanto, dan Faiz yang mulai bergetar karena ketakutan. Sementara mereka bertiga pun hanya bisa berdoa dan membaca ayat-ayat suci pendek yang mereka hafal, sampai pada akhirnya langkah kaki mereka pun harus terhenti karena adanya sosok-sosok menyeramkan yang ada di hadapan mereka kala itu, di mana ada sosok buto ijo berbadan besar kini sedang berdiri menghalangi jalan mereka. Sosok buto itu memiliki taring runcing dan kuku yang panjang, sedangkan di atas pohon besar yang ada di samping buto ijo itu nampak kuntilanak dengan rambut panjang menutupi wajahnya, sedangkan kain putih lusuh yang dikenakannya terlihat penuh dengan darah segar. Suara tawa mengerikan kuntilanak itu semakin membuat mereka bertiga dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Mereka yang waktu itu hendak memilih jalan lain untuk menghindari kedua sosok mengerikan itu pun kembali dibuat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di saat mereka mengedarkan sorot cahaya baterai yang berasal dari handphone mereka dan mengedarkan pandangan mereka dengan jelas, mereka bertiga melihat beberapa sosok pocong yang telah berdiri di balik pohon-pohon besar yang ada di sekeliling mereka. Badan mereka pun kian bergetar dengan hebat sampai tiba-tiba terdengar benda jatuh tepat di hadapan mereka. Faiz yang kebetulan berada di depan pun dengan refleks langsung menyorotkan senter dari handphone yang ia pegang ke arah benda yang baru saja terjatuh tepat di hadapannya. Seketika pandangan Faiz pun meremang dan pingsan setelah ia melihat benda yang baru saja jatuh itu. Yang ternyata benda yang baru saja jatuh tepat di hadapan Faiz kala itu adalah kepala tanpa badan dengan lidah yang menjulur dan mata yang mendelik menatap ke arah mereka bertiga.
Melihat Faiz yang sudah tergeletak pingsan, Wanto dan Bagas pun bergegas untuk memapa Faiz dan hendak membawanya berlari dan menjauhi tempat itu. Akan tetapi, baru beberapa langkah mereka berjalan dengan membopong Faiz yang sedang pingsan. Tanpa sengaja, kaki Wanto tersandung akar yang membuat mereka kehilangan keseimbangan, mengakibatkan mereka bertiga pun akhirnya tersungkur ke tanah. Dan naasnya lagi, kepala Wanto membentur batang pohon besar hingga mengakibatkan pelipisnya berdarah dan ia pun juga kehilangan kesadarannya. Mendapati hal itu, Bagas pun mulai semakin panik. Ditambah Bagas sendiri melihat kalau sosok-sosok makhluk halus itu kini mulai mendekati mereka bertiga, disertai gelak tawa yang semakin terdengar mengerikan. Badan Bagas pun kian bergetar hebat. Deru nafasnya memburu sampai pada akhirnya salah satu sosok pocong itu berdiri di hadapannya yang membuat rasa takut Bagas berada di puncak hingga ia pun lalu ikut pingsan seketika. Entah berapa lama mereka bertiga pingsan. Akan tetapi ketika mereka sudah sadar, mereka bertiga pun sudah berada di rumah seorang warga yang mereka titipi sepeda motor waktu itu dan terlihat kerumunan beberapa orang warga. Wanto, Bagas dan juga Faiz yang baru tersadar kala itu pun kebingungan bagaimana bisa mereka tiba-tiba berada di rumah itu. Namun belum sempat mereka bertanya, Pak Kisno, lelaki parubaya si pemilik rumah yang melihat wajah kebingungan mereka bertiga pun langsung bercerita. Setelah dari kemarin pagi, mereka belum kembali untuk mengambil sepeda motor yang mereka titipkan kepadanya. Pak Kisno yakin kalau Wanto dan teman-temannya pasti tersesat di alas tapak. Akhirnya, di sini Pak Kisno pun meminta tolong kepada beberapa tetangga untuk mencari mereka bertiga. Dan benar saja, mereka bertiga pagi itu ditemukan pingsan di pinggir sungai yang terdapat batu tapak. Mendengar penjelasan semua itu, Wanto, Faiz dan Bagas pun semakin kebingungan karena yang mereka ingat malam tadi adalah mereka pingsan di tempat yang sudah jauh dari lokasi batu tapak berada. Namun hal itu pun urung mereka ceritakan karena mereka pun masih merasa takut jika harus mengingat kembali peristiwa yang terjadi semalam. Pak Kisno di sini juga enggan untuk bertanya tentang apa saja yang baru mereka bertiga alami tadi malam. Justru ia meminta istrinya yang sedari duduk di sampingnya untuk menyiapkan teh hangat dan juga makanan untuk mereka bertiga. Yang dilanjut Pak Kisno pun berucap kalau ia minta maaf karena kemarin ia tidak memberitahu soal keangkeran lokasi sekitaran batu tapak. Karena ia berpikir kalau Wanto dan teman-temannya tidak akan sampai ke lokasi batu tapak karena memang lokasi batu tapak itu lumayan jauh, hampir di tengah hutan. Pak Kisno di sini juga lanjut bercerita kalau sudah sering ada kejadian orang yang tersesat di lokasi batu tapak. Bahkan yang baru saja terjadi beberapa bulan lalu, ada 2 orang pemburu dari luar daerah mengalami nasib seperti mereka bertiga yang juga tersesat di sana. Tapi nasibnya lebih tragis, di mana mereka berdua harus terpisah ketika melakukan perburuan dan salah satunya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah hilang selama 2 hari. Sedangkan temannya kala itu masih selamat karena bisa keluar dari hutan dan lalu ditolong warga yang sedang ada di ladang kala itu. Mendengar cerita dari Pak Kisno, Wanto, Faiz dan Bagas pun sangat bersyukur karena mereka masih bisa selamat. Dan setelah menyantap makanan yang sudah disediakan oleh istri Pak Kisno, mereka bertiga pun mengucapkan terima kasih banyak dan langsung berpamitan untuk segera pulang. Setelah kejadian hari itu, Wanto pun lalu mengembalikan jimat pemberian Pak Denuri karena ia sangat yakin jika kejadian kemarin yang ia alami di alas tapak itu ada sangkut pautnya dengan jimat yang ia bawa. Dan pada akhirnya Wanto pun kini perlahan-lahan mulai meninggalkan hobi berburunya itu. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya dari Mas Oji dan horornya dapat banget ya. Dan salah satu favorit saya adalah kisah dari yang bertemakan hutan ya, yang bertemakan hutan itu kayaknya mencekam banget gitu suasananya, apalagi ketika
tersesat di dalam hutan. Karena bayangin tersesat di dalam hutan tuh kayaknya lagi berkabut gitu. Kalau mimpi buruk itu kan di dalam hutan berkabut kayaknya, aduh. Dan ini sekali lagi Mas Oji kisahnya sangat seru sekali dan semoga banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah barusan ya. Salah satunya adalah penggunaan jimat yang mana pemberian dari Pak Denuri ini. Padahal di sini Pak Denuri sendiri sudah bilang bahwa jangan terlalu sering jimat ini digunakan. Jadi jangan terlalu sering ya. Mungkin kalau memang keadaan mendesak saja atau kalau memang situasinya lagi tidak memungkinkan. Tapi di sini Wanto bersama teman-temannya terus-menerus berulang-ulang digunakan dan sehingga membawa petaka. Jadi gini ya, mungkin ya teman-teman ya, mungkin ya ketika mereka membawa jimat itu ke dalam alas tapak, sebelumnya kan penggunaannya baik-baik saja, tapi terkadang ada sih beberapa orang yang bilang jika jimat itu kalah tuanya, jadi apa yang digunakan kalah tua, disitulah akan muncul gangguan-gangguan yang apalagi gini, ketika kita berjalan masuk ke dalam satu tempat dengan membawa sesuatu tuh kayak menantang gitu kan. Dan seolah-olah makhluk-makhluk yang ada di dalam hutan itu ingin ngetes ya, ingin mengetes keampuhan dari jimat itu. Mungkin itu ya pendapat dari saya, atau mungkin dari teman-teman ada pendapat yang lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun sekedar hanya untuk menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang baru gabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme ini, kita akan upload di setiap hari jam 7 malam. Jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan sekali lagi ya, Mas Oji terima kasih atas kisahnya. Dan semoga teman-teman khususnya para penikmat pecinta horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari ILO Extreme bisa terhibur dengan kisah barusan. Dan buat teman-teman yang mungkin mau kirim-kirim kisah, yuk bisa dikirimkan kisahnya melalui nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, tidak kalah seramnya, masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.